kedatangan Anda untuk mewawancara Bu tentang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang sering kita temui di sekolah. Mohon waktunya Bu ya. Boleh. Ada beberapa Bu yang ingin Anda wawancarai. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik, terima kasih. Mungkin ini berdasarkan pengalaman ya Bu Manda ya. Kasus yang merupakan dilema etika biasanya kita melihat dari situasi ketika kita harus memilih antara dua pilihan. Nah, di mana kita di situ diberikan kepada dua pilihan yang memang menjadi dilema bagi kita. Dilema tersebut biasanya antara benar dan benar, tetapi dia saling bertentangan. Yaitu kalau dilema etika. Sementara jika pada permasalahan atau kasus-kasus berkaitan dengan rujukan moral, situasi yang terjadi di sana ketika kita harus membuat keputusan apakah permasalahan tersebut benar atau salah. Antara dua pilihan bisa jadi benar atau salah itu untuk sudah Anda catat ya. Yang pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk permasalahan yang memang sama-sama benar, biasanya saya mengambil keputusan dengan cara yang pertama, kita tidak boleh memaksakan. Yang kedua, kita harus bermusyawarah dengan semua pihak. Biasanya kalau permasalahan di sekolah, pastinya kita harus bermusyawarah dengan yang pertama guru-gurunya, mahasiswanya, dengan wali muridnya, juga dengan komite atau bahkan dengan warga sekolah lainnya, misalnya ketika ya atendik dan nah kemudian kita juga harus menghormati setiap keputusan yang diambil sebagai hasil musyawarah. Jadi setelah kita bermusyawarah pasti ada keputusannya. Nah keputusan tersebut harus kita hormati karena itu keputusan bersama. Berikutnya ada lagi kita harus menerima dan melaksanakan hasil yang telah kita musyawarahkan. Lalu musyawarah tersebut tentunya kita lakukan dengan hati sehat, dengan hati nurani yang bersih. Dan semua semua itu kita lakukan untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan bersama. Lalu keputusan yang kita ambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT juga kepada semua pihak yang terlibat. Lalu terakhir, kita harus memberi kepercayaan kepada wakil-wakil atau orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Biasanya kita lihat langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama pasti identifikasi masalah. Kita identifikasi dulu masalah tersebut berasal dari mana, siapa yang terlibat. Kemudian kita kumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat tadi. Lalu kita mencari solusi alternatif. Kita ada beberapa solusi yang kita hadapi. Baru setelah itu bukti-bukti yang telah kita peroleh tadi kita pertimbangkan secara matang. Kemudian dari sejumlah bukti dan sejumlah alternatif yang ada tadi, kita pilih yang terbaik, kita pilih yang terbagus yang menentukan semuanya. Dan terakhir kita ambil tindakan atau ambil keputusan yang memang tidak merugikan pihak manapun. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja ya, itu ada banyak hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Karena kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, dalam situasi tadi kan bisa saja di situasi dilema etika atau situasi juga
Kita harus mengenal dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan di sana. Yang kedua, kita harus menentukan siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang terlibat itu sudah. Nah, dalam pengambilan keputusan, tentunya saya harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, berikutnya kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang terjadi. Jadi pengambilan keputusan yang baik itu tentunya membutuhkan data yang lengkap dan detail. Jadi misalnya apa saja yang terjadi di awal penyebabnya terjadi kasus tersebut, kemudian bagaimana hal tersebut dapat terkuat, dan bisa saja sampai ke akhirnya apa penyebab hal itu terkuat dan apa istilahnya hal apa yang dihasilkan dari terkuatnya permasalahan tadi. Lalu ada lagi pengujian benar atau salah. Jadi kita harus uji dulu benar atau salah. Lalu ada pengujian paradigma yang benar maupun lawan dari yang benar tersebut. Lalu kita harus melakukan prinsip resolusi. Nah, ada lagi investigasi opsi trilema. Jadi di sini kita mencari opsi yang ada di antara dua opsi tersebut. Jadi opsi ketiganya apa? Disebut opsi trilema. Lalu kita membuat keputusan. Di sini akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukan. Dan yang terakhir ada langkah yang kita akhiri, yaitu kita melihat bagaimana keputusan tersebut dan bagaimana merefleksikannya. Jadi ketika keputusan tersebut sudah kita ambil, kita akan melihat kembali bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dan bagaimana mengambil keputusannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus yang lain. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga sukses Anda ya. Assalamualaikum Bu Leli. Mohon maaf Leli, ini membuat Bu Leli nih ingin wawancara tentang terkait dengan dilema etika dan kehidupan moral Bu Leli. Jadi pertanyaan pertama Bu Eli, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Yang pertama, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang kita lakukan? Pertama ya mengamati terlebih dahulu. Setelah kita mengamati, kita menilai. Setelah kita menilai dan mengoreksi, jadi kita tahu gimana caranya untuk kita menyelesaikan permasalahan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang memang tidak bisa kita hindari yang terjadi di sekolah selama ini? Yang pertama, faktor yang harus kita lakukan melalui pendekatan. Pendekatan itu adalah hal yang terbaik, dimana kita tahu latar belakang anak itu yang gimana, habis itu gimana kehidupannya, kita baru bisa menyelesaikan gimana cara kita, makanya kita melakukan dengan cara pendekatan. Jadi Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan kita harus berpikir secara bijak dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan musyawarah. Baik, terima kasih Bu Leli. Waalaikumsalam.